Rasio likuiditas. Di sini kita akan bahas mengenai current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Apa itu ketiga rasio likuiditas tersebut? Mari kita bahas. Pertama, apa itu rasio likuiditas? Nah, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek perusahaan tersebut. Nah, rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa liquid sebuah perusahaan. Semakin tinggi rasio liquid suatu perusahaan, berarti semakin baik. Nah, ada 3 rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid perusahaan secara umumnya. Yang pertama, ada current ratio. Apa itu current ratio? Current ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, nilai ideal untuk current ratio adalah di atas 1. Karena semakin tinggi nilai current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan tersebut. Jadi, current ratio ini kita bisa mengukur bagaimana suatu perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya, ataupun yang biasa dengan dimaksud kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus kita bayar dalam jangka waktu 1 tahun ataupun tidak lebih dari 1 tahun. Nah, bagaimana contoh perhitungan dari current ratio? Berikut contoh perhitungan dari current ratio. Nah, rumus untuk mencari current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, contohnya suatu aktiva lancar dari sebuah PTA adalah 5.129.928 rupiah dibagi hutang lancarnya 2.558.490 rupiah. Nah, hasilnya adalah 2,005. Dari sini kita bisa lihat bahwa persentasenya itu lebih tinggi dari 1, yang berarti perusahaan tersebut liquid ataupun mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dari aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan rasio likuiditas dengan menggunakan quick ratio. Apa itu quick ratio? Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan memasukkan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaan. Nah, ini agak sedikit mirip dengan rasio yang pertama, namun rasio yang pertama itu kan menggunakan aktiva lancar namun ikut dengan persediaannya gitu. Ini tanpa nilai persediaan. Cara menghitung quick ratio adalah sebagai berikut. Rumusnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, contohnya aktiva lancar dan dikurang persediaan sebuah perusahaan bernilai 16.012 miliar rupiah dibagi hutang lancarnya. Hutang lancar sebuah perusahaan tersebut adalah 5.690.394.000 rupiah. Nah, hasilnya itu 1,866. Dari sini bisa kita dapatkan ataupun bisa kita lihat bahwa rasionya itu di atas 1, yang berarti perusahaan tersebut liquid ataupun mampu membayar hutang lancarnya hanya dengan menggunakan aktiva lancar tanpa ikut persediaan. Jadi, perusahaan tersebut mampu untuk membayar hutang lancarnya. Dan perusahaan tersebut juga cenderung bagus jika dia mampu membayar hutang lancarnya hanya dengan menggunakan aktiva lancar tanpa ikut persediaan. Nah, yang terakhir ada cash ratio.
Nah, cash ratio itu dalam rasio likuiditas, yaitu yang digunakan untuk membandingkan kas ataupun setara kas. Contoh dari setara kas seperti surat berharga. Nah, dengan kewajiban lancarnya seperti utang jangka pendek. Untuk menghitung menggunakan perhitungan cash ratio menggunakan rumus kas ditambah aktiva setara kas dibagi dengan hutang lancar. Jadi yaitu suatu kas dan ditambah dengan aktiva setara kas suatu perusahaan totalnya 357 miliar 474 juta rupiah dibagi dengan hutang lancarnya 2 triliun 558 miliar 490 juta, hasilnya 0,13. Nah, dari situ bisa kita lihat kalau perusahaannya itu tidak memiliki yang cukup, yaitu kas ataupun setara kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kalau perusahaan ada yang seperti itu, perlu kita perhatikan ataupun pertimbangkan baik-baik sebagai investor ya teman-teman, karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar dan setara kas yang ada gitu. Namun kita tidak hanya bisa melihat dari sisi ini saja, kita juga harus mempertimbangkan dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi kalau hanya menghitung seperti ini doang, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bagaimana kondisi keuangan di suatu perusahaan tersebut. Harus dipertimbangkan dengan kondisi yang lainnya gitu.